Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah apa yang kita rasakan di pagi hari ini, yaitu diberikannya kita kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sekian banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita lakukan adalah menunaikan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Mana dalilnya bahwasannya menuntut ilmu ini bagian dari perintah Allah? Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Ilmu yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Berarti maksudnya ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama Allah. Adapun selain ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama Allah, hukumnya bukanlah fardu ain, tetapi fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi orang lain untuk mempelajarinya. Seperti ilmu-ilmu duniawi, matematika, fisika, kedokteran, psikologi, ekonomi, dan seterusnya. Ini tidak termasuk kategori ilmu syar'i. Semoga dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bertanya di dalam hati, apa korelasinya dengan menjalankan perintah Allah doa kita diijabah? Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Saya yakin ayat ini familiar di telinga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan. Saya ulang kalimatnya. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Itu syarat pertama. Syarat agar doa terkabul adalah berdoa kepada Allah. Saya ulang kalimatnya. Aku akan kabulkan permohonan orang, syaratnya yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Syarat kedua, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di dalam ayat ini jelas salah satu syarat daripada diterimanya doa adalah memenuhi semua perintah-perintah Allah Azza wa Jal.
Dan perintah Allah yang kita lakukan di pagi hari ini, salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, serta berakhir dengan menunaikan salah satu sunnah Nabi, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau juga bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang berdoa pada dua waktu yang dingin, maka tempatnya adalah surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan pada dua waktu yang dingin adalah sholat subuh dan sholat asar. Ini menunjukkan keistimewaan, keutamaan mereka yang sholat subuh dan sholat asar. Mudah-mudahan kita semua tercatat di sisi Allah sebagai penduduk surganya Allah kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita setelah sekian lama kita libur ya, karena adanya kebijakan ulil amri terkait dengan PPKM dan yang lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya beberapa waktu terakhir ini ulil amri sudah sedikit memberikan kelonggaran dengan sholat berjamaah di masjid dan mengadakan kajian-kajian secara rutin, namun tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh ulil amri. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari wabah, dari bala, dari musibah, dan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga keadaan kembali lebih baik daripada sebelumnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa Sabtu keempat ba'da subuh di Masjid As-Siddiq pembahasannya adalah kitab Arba'in An-Nawawi. Kalau saya lihat catatan saya, maka terakhir beberapa waktu yang lalu ya, sudah cukup lama kita masih berada di hadis Arba'in An-Nawawi, hadis nomor 23. Hadis yang cukup panjang. Beberapa kali pertemuan kita masih sekitar itu pembahasannya. Saya anggap nomor tersebut berakhir, yaitu nomor 23 saya anggap tuntas gitu ya. Pagi hari ini kita akan mencoba yaitu membahas pada kitab Arba'in An-Nawawi hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24, hadis yang berbicara tentang haramnya berbuat zalim. Haram berbuat zalim. Baik, hadisnya panjang Bapak Ibu, panjang. Namun saya bagi saja menjadi dua alur gitu ya, supaya enak belajarnya, tidak melebar kemana-mana. Satu persatu dulu. Pagi hari ini kita akan membahas hadis pada bagian pertama. Panjang memang hadisnya. Apa itu hadis pada bagian yang pertama? Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wajal annahu qala. Artinya, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya. Siapa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini? Abu Dzar Al-Ghifari ini nama aslinya bukan Abu Dzar. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah bin Sakan Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau ini termasuk salah satu deretan para sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Tentunya setelah Abu Bakar dan beberapa sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Beliau salah satunya.
Dan beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang memiliki sifat zuhud. Zuhud ini tidak identik dengan meninggalkan duniawi ya, tidak. Zuhud ini tidak identik dengan meninggalkan yaitu duniawi, tidak. Kalau itu zuhud versi tasawuf, sufi. Zuhud versi ahlus sunnah adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Itu namanya orang zuhud. Misal ciri orang zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara seperti perkara-perkara mubah yang sebenarnya itu boleh, tetapi dia pandai bercanda. Bahkan ada satu buku judulnya Candanya Nabi, ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu Nabi itu bercanda dan beliau sallallahu alaihi wasallam pandai bercanda. Tetapi orang zuhud di sini adalah ketika dia bercanda dengan temannya, maka dia hitung-hitungan waktu. Orang zuhud itu orang perhitungan waktu maksud saya, bukan masalah duniawi. Artinya orang zuhud itu dia berpikir, kalau waktu saya habiskan untuk guyonan, untuk begejekan, saya belum baca Quran, saya belum zikir, masih banyak yang saya pelajari dari agama ini. Kita para ulama juga banyak yang belum saya telaah, ya. Kuisi Quran saja belum banyak yang saya paham. Lah kalau terus-terusan tak pakai seperti ini di media sosial, maka waktu saya habis. Kapan saya belajar agama? Itu orang zuhud. Beda dengan orang warok. Orang warok itu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Tidak zina, tidak minum khamr, tidak makan riba. Itu warok. Itu level bawah. Level tingginya itu zuhud. Bukan hanya meninggalkan perkara yang haram. Zuhud itu perkara-perkara yang boleh sebenarnya. Boleh berteman, bercanda, ya, dan seterusnya. Tapi orang zuhud hitung-hitungan. Mohon maaf, hitung-hitungan masalah waktu maksud saya. Artinya dia betul-betul memanfaatkan waktu itu adalah untuk ibadah. Ya, oleh karena itu maka kita kembali ke materi kita. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah orang yang zuhud, jujur, cerdas, pekerja keras, selalu mengatakan kebenaran dan tidak takut dicela oleh siapapun demi menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam satu kisah beliau, yaitu begitu masuk Islam, beliau kumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah di sebuah tempat yang agak tinggi agar bisa didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya betul, resikonya besar. Dia dihajar, dipukuli sampai babak belur. Apakah kemudian terus surut? Enggak. Dipukuli loh ini sampai pingsan. Begitu sadar naik lagi. Qul la ilaha illallah, dihajar lagi. Memang orangnya nggak takut. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, hati tok isinya. Ya, hati tok isinya itu. Nekat sudah orangnya, sampai akhirnya kemudian dibawa oleh para sahabat lalu diberi nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orangnya tidak takut dicela oleh siapapun dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Dan beliau wafat tahun 32 Hijriah di Rabdah, dan jenazahnya disolati oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Baik, semoga Allah melapangkan jannahnya untuk beliau, dan semoga kita generasi yang ada di akhir zaman ini mudah-mudahan bisa meneladani yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ini sahabat Abu Dzar. Kita lanjutkan yaitu bunyi hadis ini berikutnya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal. Sesungguhnya dia berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Nama lainnya hadis qudsi, hadis Rabbani atau hadis ilahi. Itu ya. Apa bedanya dengan Al-Quran? Beda. Kalau hadis qudsi ya beda dengan Al-Quran. Bedanya yang pertama adalah kalau Al-Quran makna dan redaksinya, makna sama redaksinya dari Allah Azza wa Jal.
Tetapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah Azza wa Jal, redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, terkadang hadis qudsi ini yaitu berita yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melalui ilham, bisa melalui mimpi. Kemudian Nabi menyampaikan tersebut kepada umatnya dengan ungkapan redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tetap dari Allah, tetapi redaksinya dari Nabi. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran original, mulai makna sampai redaksinya dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua, ya selama masih disebut hadis, maka tentunya tidak terlepas dari yang namanya cacat. Makanya jangan kaget juga kalau ada hadis qudsi itu yang dhaif. Ya, hadis qudsi itu yang palsu itu ada. Ya, karena selama disebut hadis tentunya yaitu pasti dari sisi sanad yaitu ada yang bermasalah, ada yang sahih tentunya. Baik. Lalu perbedaannya dengan Al-Quran, yang kalau Al-Quran mutawatir nyambung. Jadi bedanya itu kalau Al-Quran ayat Allah, firman Allah turun, semua sahabat dipanggil. Lalu Nabi mengatakan ayat Quran sehingga dicatat oleh para sahabat. Semua sahabat hadir, tidak ada satupun yang tidak hadir. Itu kalau ayat Quran. Kalau hadis Nabi beda. Hadis Nabi mungkin Nabi menyampaikan ini kepada sahabat, salah satu sahabat, lalu disampaikan kepada sahabat Nabi yang lainnya. Nah seperti itu. Jadi kalau Al-Quran mutawatir jelas. Kalau hadis Nabi yaitu penyampaiannya tidak semua sahabat, yaitu ketika Nabi menyampaikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang kalau baca Al-Quran baca tok. Tapi orang membaca hadis qudsi baca tok nggak dapat pahala. Dia baru mendapatkan pahala apabila mempelajari dan mengamalkan isi dari hadis tersebut. Di situ dapatnya. Tetapi kalau sekedar baca seperti yang tadi saya baca tadi, ini kan belum isinya ya. Ini masih muqaddimahnya ini hadis ini tadi. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, sesungguhnya dia berfirman. Itu nggak dapat pahala. Tetapi kalau baca Al-Quran alif lam mim, alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Bedanya lagi, orang sholat baca Al-Quran, orang sholat tidak membaca hadis qudsi. Ya, orang sholat itu baca Al-Quran, bukan membaca hadis qudsi. Makanya hadis qudsi yaitu tidak boleh dibaca di dalam sholat. Adapun di dalam sholat membaca Al-Quranul Karim. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kita bacakan sekarang. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita masih banyak perbedaan yang lainnya, tidak perlu saya rinci perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Sekarang isi hadis ini, hadis qudsi ini. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Artinya, saya bacakan per lafaz. Ya ibadi, wahai hambaku. Itu. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini diberi judul oleh para alim ulama haramnya berbuat zalim. Sekarang supaya kajiannya ini tertata dengan baik, maka materinya saya bagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama definisi zalim. Yang kedua macam-macam kezaliman. Itu ya. Yang ketiga hukum berbuat zalim.
Yang keempat, dampak negatif bahayanya berbuat zalim. Orang itu kalau melakukan kezaliman, apa dampak negatifnya? Terakhir yang kelima, mohon maaf ini, yang kelima bukan yang terakhir, berarti ada 6 nanti. Yang kelima adalah beberapa contoh-contoh bentuk-bentuk kezaliman terhadap sesama manusia. Apa contohnya zalim kepada sama manusia yang masuk kategori zalim kepada sesama manusia? Yang terakhir adalah nomor 6 berarti ya. Beberapa dana zalamna anfusana, ya Rob kami telah menzalimi diri kami. Banyak-banyak redaksinya dalam Quran. Doa-doa dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi agar terhindar dari perbuatan zalim. Seperti kita kalau sholat, yaitu pada saat tasyahud, sebelum salam, Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Aku telah melakukan perbuatan zalim dengan kezaliman yang sangat banyak. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu. Warhamni innaka anta, dan seterusnya itu ya. Baik. Jadi intinya ada 6 hal yang akan kita bahas. Kita bahas yang pertama dulu. Ingat ya, tolong diingat. Hadis ini saya bagi menjadi 2 alur. 2 alur. Hadisnya panjang Bapak Ibu. Alur yang pertama tentang masalah zalim. Alur kedua panjang. Lah ini yang panjang. Alur kedua. Kapan? Insya Allah kalau kita dipertemukan, yaitu pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita bahas dulu alur yang pertama tentang kezaliman ini. Saya bagi 6. Loh, alur yang pertama saja 6 poin yang akan kita bahas. 1. Definisi zalim. Apa zalim itu? Zalim adalah kata yang sering kita dengarkan. Kamu ini memang suka berbuat zalim, ya. Jangan zalim sama teman, ya. Jangan menzalimi orang. Zalim, zalim, zalim adalah kata yang sering kita dengarkan. Apa sih definisinya? Mari kita lihat beberapa perkataan para alim ulama. Di antaranya adalah yaitu Al-Kafawi rahimahullah. Beliau berkata, zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan mengambil hak orang lain serta menerjang batas-batas Allah. Saya ulang, menurut Al-Kafawi rahimahullah, di dalam kitab Al-Kulliyat halaman 594, zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kebalikannya adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil, proporsional. Itu adil. Sedangkan kalau zalim kebalikannya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Masih koma tapi dilanjutkan, dan mengambil hak orang lain serta menerjang batas-batas Allah. Apa yang sudah Allah haramkan diterjang. Nah itu zalim. Itu ya. Baik, kita lihat lagi definisi ulama yang lain. Al-Jurjani rahimahullah, di dalam kitab At-Ta'rifat halaman 48, Al-Jurjani rahimahullah berkata, zalim itu adalah hampir mirip sebenarnya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, masih koma ya, dan berpaling dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Ya, dia tidak mau mengikuti jalan keselamatan, dia tidak mau mengikuti jalan Rasul, dia tidak mau mengikuti jalan kebenaran, tetapi yang ia ikuti adalah jalan kesesatan, ya, jalan kebatilan, dan mengambil hak orang lain serta melampaui batas. Lah ini sedikit agak lengkap dari yang tadi, gitu ya. Jadi kalau mau disimpulkan dari perkataannya Al-Jurjani rahimahullah, definisi zalim itu ya ada 4 ya. Yang pertama, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang nomor 2, berpaling dari kebenaran, tidak
justru mengambil jalan kebatilan. Yang ketiga, mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Dan yang keempat, melampaui batas-batas Allah. Yang haram diterjang, ya, yang halal ditinggalkan. Nah, yang seperti ini zalim. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah punya gambaran apa itu zalim. Intinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik, kalau mau diringkas itu. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, macam-macam zalim. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Bapak Ibu sudah dengarkan hadisnya tadi. Saya ulang lagi ya. Ternyata zalim itu dibagi 3. Macamnya zalim itu ada 3. Dengarkan sekali lagi hadisnya. Kita baca ini. Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku. Perhatikan. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku di sini Allah. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. 1. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku menjadikan haram di antara kalian. 2. Terus kemudian terakhir, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Berarti berdasarkan hadis qudsi ini, zalim itu macamnya ada 3. Apa itu? 1. Berbuat zalim kepada Allah. Nanti contoh-contohnya nanti. 1. Berbuat zalim kepada Allah. Yang kedua, menzalimi diri sendiri. Yang ketiga, menzalimi orang lain. Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga, ada zalim sama orang lain. Berarti zalim macamnya 3. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menarik ini. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan zalim ada 3. Tadi ya sudah saya sebut. Yang pertama, zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah ini adalah yaitu kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada ampunannya. Ya. Bahkan kalau dia mati sebelum bertaubat, maka jelas tempatnya adalah neraka, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, permanen dalam neraka. Itu zalim kepada Allah yang tidak ada ampunannya. Contohnya Ustaz, zalim kepada Allah ini. Lah ini contohnya sekarang, syirik. Mana dalilnya syirik itu termasuk zalim? Dalilnya surat Luqman. Saya yakin Bapak Ibu semua hafal ya. Surat Luqman surat 31 ayat 13. Gimana katanya Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Apa artinya? Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik kepada Allah termasuk kezaliman. Lah kezaliman yang tidak ada ampunannya, ya, kecuali dengan taubat sebelum ajalnya. Taubat, menyesali perbuatan yang ia lakukan, dan sisa hidupnya diisi dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Maka mudah-mudahan Allah Maha Penerima taubat. Maka mudah-mudahan taubatnya diterima oleh Allah. Tapi kalau sampai ajal tidak sempat taubat, masih bergelimang dengan syiriknya, ya penduduk tetap dalam neraka. Karena Bapak Ibu harus tahu, penduduk tetap neraka itu ya cuma 3 orang, nggak lebih. Penduduk neraka tetap, ya permanen, ya tempat tinggalnya kekal selama-lamanya, nggak mungkin keluar dari neraka kecuali cuma 3 orang saja. Yang pertama orang kafir, yang kedua adalah musyrik pelaku syirik, yang ketiga munafik. Cuma 3 orang. Seperti itu. Lu pelaku zina Ustadz, ada dalilnya disebutkan malaikat Jibril. Saya bawa kitabnya kalau mau dibaca. Tafadhol, ana minta tolong dibantu. Tolong dibuka Sahih Muslim nomor 74. Sahih Muslim nomor 74. Awal-awal. Iya itu betul, Sahih Muslim. Awal-awal. Nah ya, betul itu nomornya kecil-kecil ya. Nomor 74. Nah, kita dengarkan yaitu berita dari malaikat Jibril yang dibawa dari Allah Azza wa Jal untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo baca, Pak.
Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya. Baik, dari Abu Dzar lagi kan, bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terus Jibril alaihissalam datang kepadaku. Terus lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Malaikat Jibril datang kepadaku, kata Nabi. Lalu malaikat Jibril menyampaikan berita gembira kepadaku. Apa berita gembiranya? Lanjut. Siapa saja dari umatku yang mati sedangkan dia tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga. Siapa saja dari umatmu yang dia meninggal dalam keadaan tidak melakukan syirik, maka pasti masuk surga. Apa katanya Nabi kepada malaikat Jibril? Silakan. Tanyaku, sekalipun dia berzina, meskipun umatku zina terus dan mencuri dan suka mencuri, apa tetap masuk surga? Apa katanya malaikat Jibril? Terus jawabnya, iya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Kenapa ragu-ragu bacanya? Terus saja, ya, nggak usah ragu-ragu, karena sesuai dengan hadisnya. Ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Terus lanjut, silakan. Masih ada? Sudah selesai ya. Jadi disebutkan itu, baca lagi, yaitu nomor 154. 154. Nah, 154. Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman sekalipun seberat debu. Lanjut teruskan. Ayo. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Akan dikeluarkan dari neraka. Ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sekalipun level kalimat tauhid la ilaha illallahnya, lanjut. Sedangkan dalam hatinya terdapat iman seberat biji gandum. Seberat biji gandum. Terus lanjut. Kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah, meskipun level imannya, teruskan, dan di dalam hatinya terdapat iman seperti beras. Yang mengucapkan la ilaha illallah, lanjut, dan di dalam hatinya terdapat iman seberat debu. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, meskipun level imannya seberat biji gandum, yang kedua seberat beras, yang ketiga seberat debu, tetap keluar asalkan tetap ada la ilaha illallah. Tapi pelaku syirik nggak ada la ilaha illallah, karena sudah lenyap semua amal ibadahnya. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar hadis ya, kisah ada seseorang yang nanti akan didatangkan oleh Allah, yang orang ini memiliki 99 lembar catatan amal, yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Isinya 99, jadi dia punya 99 lembar, satu lembarnya panjangnya itu sejauh pandangan mata. Jumlahnya 99. Isinya semuanya maksiat semua. Semuanya maksiat. Dia tidak pernah berbuat kebaikan. Mau dia jalani semua sudah. Nggak ada kebaikannya. 99 lembar catatan amal, yang satu lembarnya panjangnya sejauh mata memandang, jumlahnya 99, isinya maksiat. Ya zina, ya judi, ya makan riba, ya durhaka kepada orang tua, semuanya. Singkat cerita, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba ini, adakah kau punya alasan melakukan perbuatan ini? Tidak ya Rabb, la ya Rabb. Allah bertanya lagi, apakah malaikat pencatat amalku berbuat zalim kepadamu? Coba dicek, coba kau lihat perbuatanmu. Mungkin ada yang tidak kau lakukan, dicatat oleh malaikat. Apakah malaikatku berbuat zalim kepadamu? La ya Rabb. Orang ini pasrah sudah, pasti tempatnya neraka menurut dia. Alamatnya neraka ini sudah jelas, dan dia akui itu perbuatan dosanya. Terus kemudian, adakah alasanmu melakukan perbuatan ini? Tidak ya Rabb. Maka Allah mengatakan, hari ini kau tidak akan dizalimi. Hari ini kau tidak akan dizalimi. Kau masih punya satu kebaikan. Lalu kemudian Allah keluarkan dari hati orang itu sebuah kartu. Makanya hadis ini disebut hadis bitokoh, hadis kartu. Yang di situ tertulis la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Orang ini tanya, apa istimewanya
kartu bertuliskan 2 kalimat syahadat tersebut dengan dibanding dosa-dosaku yang banyak ini. Katanya Allah, hari ini kau tidak akan dizalimi. Maka Allah memerintahkan orang ini, datangilah timbanganmu. Maka begitu dia mendatangi timbangan amal, lo berarti nanti di akhirat itu ada mizan, Ustaz. Hari penimbangan amal. Iya, sekalipun amalan itu tidak punya berat jenis, nggak ada kilogram, nggak ada gram, ya. Sekalipun ini abstrak, amal itu kan abstrak. Maka ini merupakan kekuasaannya Allah Azza wa Jal. Maka kita tidak perlu meragukannya. Maka bahkan dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan tentang penimbangan amal ini. Maka ketika orang itu mendatangi timbangan tersebut, lalu kalimat la ilaha illallah itu diletakkan di salah satu daun timbangan, 99 catatan amal, 99 lembar, yang satu lembarnya sejauh mata memandang, isinya maksiat semua, ditaruh di daun timbangan yang satu. Ternyata kalimat la ilaha illallah turun ke bawah, dosa-dosanya naik ke atas. Lalu kata Nabi, itulah kebesaran kalimat Allah Azza wa Jalla yang bisa mengalahkan semuanya. Dan ujung-ujungnya orang ini diampuni oleh Allah karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Selesai. Katanya ulama menanggapi hadis ini, berarti kalau begitu orang itu full hidupnya dosa, full dosa, 99 lembar catatan amal, isinya maksiat. Tidak ada satupun yang syirik. Sebab kalau syirik nggak mungkin masuk surga. Nggak mungkin. Berarti nggak ada syiriknya itu. Riba, iya riba. Kurang ajar dengan orang tua, iya. Durhaka, mencuri, iya. Zina, iya. Semuanya. Syirik tidak. Buktinya masih ada iman. Sebab kalau syirik hilang. Hilang. Berarti nek ngono rek gak apa-apa zina rek. Simpennya ojo syirik. Lah ini bahaya ini. Ini bahaya ini ya. Jangan menyimpulkan ya. Kita nggak tahu ujung kita, ujung kehidupan kita. Katanya Nabi, innamal a'malu, loh kok biniat ya, itu yang dihafalkan ya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Setiap amal seseorang itu bergantung pada akhirnya. Kan kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Makanya jangan coba-coba untuk melakukan dosa dan maksiat. Kita lanjutkan. Kembali ke materi kita, berarti syirik kezaliman yang besar dan tidak ada ampunannya, nggak dilepas oleh Allah ya, azabnya kekal dalam neraka. Nah seperti itu zalim pertama. Zalim yang kedua adalah menzalimi diri sendiri ya. Yang nomor satu menzalimi Allah, katanya Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua adalah menzalimi diri sendiri. Nah, dan menzalimi diri sendiri ini itu bisa dihapus, bisa diampuni oleh Allah jika hamba tersebut taubat, istighfar, memperbanyak amal-amal soleh. Atau misalnya kena musibah, karena musibah itu peluntur dosa. Musibah itu peluntur dosa ya. Kena sakit, kena musibah, kena apa ya, seperti itu, kena ujian apapun ini ya, kehilangan harta, itu adalah peluntur dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu sekalian, maka orang yang mendolimi dirinya sendiri itu bisa dihapus dengan istighfar, taubat, terus melakukan amal soleh ya, terus kemudian juga mendapatkan ujian-ujian, musibah-musibah, itu bisa dihapus. Kalau yang nomor satu nggak bisa, syirik itu, kecuali taubat sebelum ajal. Baik. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan ada orang berbuat zalim, menzalimi diri sendiri? Dalilnya adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, suratnya surat Fatir, surat nomor 35, ayatnya 32. Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih." Sampai di situ aja. Saya baca penggalannya. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, menzalimi diri sendiri. Contohnya kayak apa Ustaz? Mendolimi diri sendiri banyak ya, begadang ya, tidak tidur semalaman di warkop ya,
Nah ini, kecuali kalau begadangnya untuk ibadah. Sebagaimana Nabi SAW ketika malam perang Badar beliau nggak tidur. Beliau yaitu menjadikan pohon itu sebagai sutra beliau. Jadi dilihat oleh para sahabat, yaitu yang semua sahabat tertidur. Kecuali Nabi SAW. Beliau sholat menghadap ke sebuah pohon, karena pohon itu dijadikan sebagai sutra, pembatas sholat beliau. Dan sahabat Nabi melihat beliau meneteskan air mata berdoa kepada Allah sampai fajar, begadang dalam beribadah kepada Allah. Nggak apa-apa yang kayak begini. Lah ini begadang di warkop, ya. Terus kemudian apa itu biasanya itu ya? Ya nggak tahu ya, seperti itu macam-macam ya, main kartu dan seterusnya. Maka yang kayak begini, nah jadi hati-hati, ini mendolimi, termasuk. Iya, pokok itu mendolimi diri sendiri, ya. Termasuk narkoba itu mendolimi dirinya sendiri. Baik, dan ini bisa diampuni oleh Allah kalau dia istighfar, taubat, melakukan amal soleh, dan mungkin bisa jadi kena musibah, ya. Mungkin diuji sakit, mungkin diuji kehilangan harta, kehilangan orang yang dia cintai, ujian-ujian itu untuk melunturkan dosa-dosanya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang kezaliman macam yang nomor 3. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah menzalimi sesama manusia, berbuat zalim kepada sesama manusia. Ya, mana itu dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu saya buka saja di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Silakan dibaca. Nomornya sudah saya carikan. Afwan, tangan kiri. Jadi nomornya mudah diingat, 2222 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayo dibaca, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu minha." Silakan. Barang siapa yang mempunyai dosa kezaliman terhadap saudara-saudaranya berupa kehormatan atau sesuatu, maka hendaklah ia minta kepadanya agar dibebaskan darinya hari ini sebelum hari dia mana tidak ada dinar ataupun dirham. Baik. Jadi kata Nabi, andai kata memiliki, barang siapa yang memiliki kezaliman, melakukan perbuatan zalim kepada saudaranya, hendaklah ia minta kehalalan, maksudnya minta maaf, sebelum nanti muncul tiba hari di mana tidak berlaku, tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi rupiah, tidak ada mata uang. Sebelum muncul nanti hari itu, maksudnya hari kiamat, sebelum kebaikannya diambil untuk saudaranya yang dia zalimi. Kalau kebaikannya sudah habis, sementara orang-orang yang dia zalimi masih menuntut balas, maka diperlakukan sebaliknya oleh Allah. Dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi ditimpukkan kepada dia, maka dia dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka. Jadi ada loh di masyarakat itu orang yang soleh secara ritual, soleh secara ibadah, soleh secara hablum minallah, tapi cacat secara sosial, cacat hablum minanasnya. Rajin sholat, khatam Quran sebulan sekali, taklim di mana-mana, sama tetangga nggak pernah beres. Kalau lewat nggak pernah nyapa, itu ya. Kan banyak para penuntut ilmu seperti ini. Tauhidnya mantap, akidahnya masya Allah, tapi akhlaknya sama istri, sama orang tua, sama anak, sama tetangga, sama sekitarnya, ya nggak baik. Maka yang kayak begini ini, soleh ritual, cacat sosialnya. Nggak boleh yang seperti ini. Kita kan pernah dengar hadis Nabi, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang bangkrut, orang pailit? Katanya para sahabat, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut, orang pailit itu orang yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa, nggak punya harta kekayaan. Kata Nabi bukan. Kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang bangkrut, orang pailit itu ada pada umatku. Ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wasiyamin wazakatin, yaitu nanti umatku di hari kiamat mereka bangga dengan pahala salatnya, pahala puasa, pahala zakat. Mereka banyak membawa pahala.
yaitu ketika di dunia melakukan amal soleh, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia juga bawa dosa. Dosa apa? Wa qadhafa hadza, dosa suka nuduh orang tanpa bukti. Wa akala mala hadza, dosa makan hartanya orang, nilep, korupsi. Yang ketiga, wasafaka dama hadza, dosa pernah menghilangkan, membunuh orang. Membunuh itu ada dua, membunuh fisiknya, jasadnya dihilangkan nyawanya, atau membunuh karakter. Membunuh karakter. Nah itu termasuk wadharaba hadza, pernah memukul orang. Mukul itu juga ada dua, mukul fisiknya sama mukul hatinya, nyakiti hatinya saudaranya karena lisannya. Loh, terus apa yang terjadi? Fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, satu persatu amal baiknya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau sudah habis, maka kejelekan dosa orang-orang yang dia zalimi ditimpukan kepada dia. Faturiha finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Ngaku jadi orang soleh, banyak pahala, tetap nggak dapat tiket ke surga. Kenapa? Cacat hablum minanasnya, sama teman tidak baik ya, sama orang tua mentang-mentang sudah belajar sunnah, orang tuanya masih bergelimang dengan bid'ah, kasar ngomongnya. Ya, jadi banyak yang kayak begini ya. Jadi kalau sudah taklim ya, sudah sesama temannya, mungkin orang yang baru hijrah itu terkadang memicingkan sebelah mata. Ya, sopo ya. Nah, nggak boleh yang kayak begini ya. Itu juga saudara kita. Ya, baik, kita lanjutkan. Makanya betul katanya para ulama, betul sekali. Kami belajar adab lebih dahulu sebelum belajar Al-Quran. Sebab banyak orang itu hafal Quran, gak duwe adab. Banyak, gak punya adab. Tata krama sopan santun tidak punya. Ya, sama orang tua itu ya. Seperti itu. Sebab saya pernah menyaksikan yang seperti ini. Katanya hafid Quran ya. Nah, lewat gitu aja ya. Ya sudah, ya seperti ini. Betul kata para alim ulama, kami belajar adab lebih dahulu sebelum belajar Al-Quran. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau begitu zalim itu ada 3. Insya Allah kalau mau disimpulkan, nomor 1 zalim kepada siapa? Allah. Contohnya apa tadi? Syirik. Nomor 2 zalim kepada diri sendiri. Tadi ya, contohnya banyak tadi ya. Yang nomor 3 zalim kepada sesama manusia. Sekarang yang nomor 3 materinya, hukum berbuat zalim. Hukumnya haram. Haram berbuat zalim ini, haram ya. Kezaliman ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan ini. Kita tunjukkan satu aja ya, mudah-mudahan mewakili dalilnya. Kalau zalim itu hukumnya haram, zalim hukumnya haram. Entah itu zalim kepada Allah, entah itu zalim kepada diri sendiri, entah itu zalim kepada sama manusia. Haram hukumnya. Mana dalilnya? Ayo coba dibuka ayatnya. Atau saya bacakan saja, saya bacakan. Suratnya ada dalam Al-Quran, surat 11 Hud. Surat 11 Hud, ayatnya 113. Hud 113. Kita lihat ini, kita renungkan ayat ini. Perhatikan baik-baik. Kita akan kaget mendengar ayat ini. Hud 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Artinya, janganlah kamu cenderung. Tolong digarisbawahi kalimatnya. Tolong digarisbawahi. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Garis bawahi. Jangan cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Katanya para alim ulama, yang dimaksud dengan cenderung kepada orang-orang zalim adalah menjadikan mereka jadi teman akrab, konco, ya, konco plek, ya, menjadikan mereka teman akrab, bergaul dengan mereka, bahkan meridhoi, melegalisasi perbuatan kezaliman mereka, ya, seperti itu. Katanya para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ayat ini merupakan larangan dan ancaman keras terhadap perbuatan zalim. Sebab Allah menegaskan sekedar condong kepada pelaku zalim itu dapat masuk neraka. Sekedar condong. Meskipun kita tidak zalim, tapi
jadi temennya ya. Terus kemudian kita diem pura-pura. Sekarang sejarah urusan ini dewe wis ya. Sementing aku gak melok-melok wis ya. Nah ini dia tahu kalau dia temannya itu melakukan kezaliman, dia diem. Ini melegalisasi kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Dia diam. Maka itu saja vonisnya neraka, condong kepada kezaliman. Lalu bagaimana dengan pelakunya sendiri yang berbuat zalim? Kita yang tidak ikut-ikut melihat kezaliman, ya. Terus kemudian, waduh gak enak saya kalau ini ya. Waduh sudah biarkan aja sudah. Nah, ada nggak yang modal-modal gini? Ini ayatnya ini. Hati-hati. Oleh karena itu terus sikap kita bagaimana? Sikap kita amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita, dengan lisan, atau kalau kita berkuasa di daerah itu, ya maka dengan kekuasaan, dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Kalau lisan tidak mampu, ya khawatir mudorotnya lebih. Ya, perbuatan zalim ini termasuk condong kepada perbuatan zalim. Sekarang kita masuk materi yang keempat. Ini sudah masuk waktu suruk? Sudah masuk? Belum? Kurang berapa menit? 5 menit? 3 menit. Nah, ada 5, ada 3 ya. Nah, musyawarah saja dulu, nanti hasilnya disampaikan ke saya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, yaitu yang nomor 4. Nomor 4 kita tutup sampai nomor 4 aja, yaitu bahaya dampak negatif dari perbuatan zalim. Saya sampaikan 3 saja. Orang itu kalau berbuat zalim, apa dampak negatifnya? Ada 3. 1, menyebabkan datangnya murka Allah dan siksaan Allah. Orang itu kalau berbuat zalim, berarti dia menyegerakan azabnya Allah. Allah akan segerakan azabnya. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Kahfi, surat yang kita baca kalau malam Jumat atau hari Jumat. Ayatnya 59. Surat Al-Kahfi 59. Begini bunyinya. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Nah itu ayatnya ya. Saya ulang. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Artinya, dan penduduk negeri itu telah kami binasakan. Penduduk negeri itu telah kami lululantakkan, kami hancurkan, ya, karena mereka berbuat zalim, dan kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Jadi negeri itu akan dihancurkan oleh Allah kalau penduduknya berbuat zalim. Ya, lah zalim ini apa maksudnya Ustaz? Yaitu tadi, kepada Allah, melakukan syirik-syirik di mana-mana, bahkan dijadikan tradisi, ya, warisan leluhur, padahal syirik itu. Terus kemudian menzalimi diri sendiri, ya, narkoba di mana-mana, minuman keras, ya. Terus kemudian menzalimi orang lain, ya, nipu, ya, menggelapkan, ya, korupsi, ya, macam-macam. Kalau penduduk negeri itu sudah melakukan kezaliman, zalim itu ya 3 tadi itu, maka akan kami binasakan. No, ya, baik, ini ancaman. Nomor 2 ini dampak buruknya orang melakukan kezaliman. Nomor 2, doanya orang yang terzalimi mustajab, meskipun yang kita zalimi orang kafir. Hati-hati loh, ya, meskipun yang kita zalimi orang kafir, mustajab. Doa mereka didengar oleh Allah karena dia dizalimi, ya. Baik, Allah tidak zalim kepada mereka. Apa yang mereka minta dalam urusan dunia mereka diberi oleh Allah. Makanya Bapak Ibu tidak usah iri dengan orang kafir. Dia meyakini Tuhan itu 3 trinitas. Dia jelas-jelas melakukan kesirikan. Padahal Nabi Isa alaihissalam tidak mengajarkan demikian. Nabi Isa mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Tetapi mereka punya Tuhan, Tuhan anak, Tuhan bapak, macam-macam. Tapi rezekinya lancar, hidupnya enak, ya, dan seterusnya. Nggak usah iri. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, suratnya Ali Imran, surat nomor 3, ayatnya 196. Ali Imran, ayat 196 dan 197. Allah berfirman, La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Apa artinya? Saya artikan dulu 196. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir di seluruh negeri, kekayaan mereka, enaknya mereka hidup di dunia. Gak usah terperdaya katanya Allah.
Terus ayat 197-nya. Mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu hanya kesenangan sementara untuk mereka. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Loh jelas. Ngapain iri dengan orang yang jelas adresnya? Apa adresnya itu? Alamatnya jelas. Di hari kiamat. Di mana alamatnya? Kalau belum tidak tobat loh ya. Neraka. Kafir soalnya. Ya, nggak usah iri. Ya, enak ya wong kafir gak sholat, gak opo. Ya, nggak usah. Itu kesenangan sementara. Allah tidak zalim. Mereka yang berbuat baik dibalas oleh Allah di dunia. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Adapun orang beriman tidak. Dunia dapat, akhirat dapat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah dunia dan akhirat. Ya, baik. Mana dalilnya? Doanya orang terzalimi itu mustajab. Dalilnya kitabnya nggak saya bawa ini. Dalam kitab silsilah hadis sahih nomornya 767. Di mana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal madhlum." Waspadalah terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Wa in kana kafiran, sekalipun dia orang kafir, fa innahu laisa dunaha hijabun, sebab doanya mereka tidak terhalang, gak ada halangan, gak ada hijab, langsung dikabulkan. Jadi jangan suka mendolimi orang. Doanya orang terzolimi itu mustajab. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis ada 3 orang doanya mustajab. Coba dibuka Pak. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, nomor hadisnya Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu nomor 2223. Mohon maaf. Nomornya Sahih Targhib wa Tarhib 2226. 2226. Ayo dibaca dari Abu Hurairah radhiyallahu an. 2226. Ayo dibaca. Cepat dikit. Dalam riwayat lain milik itu ya. Iya, terus. Milik At-Tirmizi yang berderajat hasan. Iya. Yang menentukan Rasulullah SAW telah bersabda. Isinya ada 3 doa yang tidak diragukan lagi mengenai dikabulkannya. Nah, ada 3 doa tidak diragukan pasti dikabulkan. Apa itu? Yaitu doa orang yang terzalimi. Doanya orang terzalimi. Da'watul madlum. Yang kedua, wa da'watul musafir. Doa orang musafir. Doa musafir. Nomor 3. Dan doa keburukan orang tua bagi anaknya. Sumpahnya orang tua untuk anaknya. Makanya orang tua jangan suka nyumpahi anak. Ya, contoh meskipun tidak nyumpahi tapi kata-katanya selalu kata-kata yang bukan doa. Memang kau niki bodoh. Nah, itu doa itu. Iya. Seperti itu nggak boleh. Memang kau ini nakal. Ya, itu doa. Ya, makanya kalau ada anak nakal wajar namanya anak. Ya, maka ya harus sabar orang tuanya. Jangan yang keluar itu kalimat vonis, kurang ajar, nakal. Ya. Apa itu bahasa sepanjang itu? Delodok itu apa? Itu bahasa yang sudah mulai punah itu ya. Delodok ya. Itu ya, kayak begitu itu. Nggak usah. Yang bagus-bagus saja ya. Tak doakan kamu jadi anak soleh ya, dan doakan pula ibu sabar nak ya. Nah gitu aja. Baik, jadi kita lanjutkan. Jadi doanya orang terzalimi itu mustajab. Terus terakhir nomor 3, saya tutup sampai di sini aja ya. Nomor 3, dikurangi amal kebajikannya, amal baiknya dikurangi. Tadi sudah saya sampaikan cerita orang bangkrut tadi. Satu persatu amal solehnya diberikan kepada orang yang dizaliminya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Berarti masih tersisa 2 materi, yaitu tentang bentuk-bentuk kezaliman. Iya, macam-macam zalim. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6, doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah Nabi agar terhindar daripada yaitu perbuatan zalim. Ini masih hadis alur pertama. Ya toh? Saya tadi kan sudah janji di depan. Hadisnya saya bagi berapa alur? Ada 2 alur. Alur pertama tentang zalim. Intinya zalim saya bagi 6 pembahasan. Kita baru menyelesaikan 4.
Yang 5 dan 6 insya Allah kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Karena materi belum tuntas, saya tidak buka tanya jawab dulu ya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita dan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.